Halo friends, balik lagi sama gue Ernest Silano di acara Anak Jaksel. Hari ini gue mau datang ke salah satu tempat nongkrong anak Jaksel yang lagi keren banget. Lokasinya ada di Mall Asta, namanya Kilo Kitchen. Let's go, kita masuk ke dalam. Friends, hari ini gue mau ngobrol sama salah satu temen gue namanya Pangeran Jaksel. Kebetulan dia salah satu owner tempat ini. Kita tanya yuk kenapa dia bisa jadi Pangeran Jaksel. Let's go. Nah, itu dia tuh Pangeran Jaksel ya. Hola, Pangeran Jaksel. Wah, how are you? Mantap. Ketum Ernest. Gimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ginilah. Oke, jadi thank you loh hari ini bisa ada waktu ketemu sama Pangeran Jaksel. Kalau sama Bro Ketum harus ada waktu juga. Jadi teman-teman anak Jaksel hari ini, nah ini dia guest star kita, Pangeran Jaksel. Siap. Jadi buat teman-teman penonton setia anak Jaksel, nah, let's go, kita nanti ngobrol panjang sama Pangeran Jaksel. Kita masih anak-anak ya? Anak-anak nongkrong soalnya. Anak nongkrong ya udah. Kita ngobrol-ngobrol Sebelum kesana, mau tanya nih, di sini ada kira-kira berapa seating capacity? Wah, kalau seating sih banyak lah ya. Banyak ya? Bisa nampung semua anak Jaksel ya? Bisa nampung semua anak Jaksel pokoknya. Oke. Kontak Bro Ernest aja. Jadi ini area barnya, dining areanya ada di sini. Nah, tapi kita ngobrolnya kan di tempat yang lebih private dikit. Karena gue mau tanya banyak sama Pangeran Jaksel, nggak boleh ada yang tahu. Biar lebih intimate. Kalau di sini ntar didengar orang, nggak boleh. Oke. Aman. Siap. Let's go. Kita jalan. Nah, sebelum kita ngobrol lanjut, gue penasaran banget nih sama tempat area ini. Siap. Coba guys, bisa dilihat. Nah, Pangeran Jaksel. Ya. Kira-kira tempat apa nih? Koleksinya banyak banget Ini lebih ke wine cellar aja sih sebenarnya. Oh, ini wine cellar ya. Jadi koleksi wine-nya banyak sekali. Koleksi wine dari outlet ini ya. Ini nih dari sini semua nih. Oke. Sebenarnya di kanan itu bisa sambil nongkrong, cuman kebetulan lagi ada tamu aja. Oke. Jadi kita di sini aja. Di sini aja. Jadi tempat ini kalau datang di jam lunch time memang cukup crowded. Cukup crowded. Iya. Karena kan ini tempat nongkrong juga sih ya, selain tempat meeting ya. Tempat nongkrong, tempat meeting karena kebetulan ini area perkantoran juga. Jadi di mall juga. Jadi ya cukup rame lah kalau aktivitas di siang hari. Kayaknya malam hari rame juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Kayaknya malam lebih rame lagi deh. Amin. Iya. Oke. Nah, ini ruangan VIP kita nih. Wow. Keren ya, cozy. Kurang lebih bisa muat 8 lah. Tapi 8 biasa orang ya. kalau nambah-nambah dikit kursi buat kalau lebih dari 8 masih oke lah. Ini kayaknya kalau buat meeting yang serius atau meeting yang bercanda juga bisa, cocok. Mantap. Ada screen juga kan. Jadi kalau mau gue kira lukisan presentation bisa. Enggak dong. Oh, screen ya? Aman aja. Mantap. Nah, sekarang nih setelah kita keliling ke Kilo Kitchen, sekarang kita mau ngobrol sama salah satu ownernya yang pasti yang gue bilang tadi, Pangeran Jaksel. Mantap. Pangeran Jaksel. Halo. Siap. Halo. Oke, teman-teman Jaksel, kita ngobrol. Kalau mau ada yang mau tanya, tulis di komen. Mau tanya apa? Nanti gue tanyain lagi di next-nya. Nah, jadi Pangeran Jaksel, pertama nih, gimana ceritanya bisa jadi Pangeran Jaksel? Aduh, ini apa ya namanya? Pertanyaan yang sering ditanyakan nggak cuma dari lo, nggak cuma setiap gue diundang kalau lagi ada acara podcast atau talk show, tapi keluarga dan juga teman-teman gue juga sering bertanya gitu. Orang yang baru kenal pun juga pasti akan nanya, kenapa sih lu bisa dibilang Pangeran Jaksel? Jadi ini apa ya? Throwback dikit kali. Oke. Jadi tuh tahun 2019 kayaknya ya. 2019 tuh gue diundang sama podcast juga gitu. Kawan gue juga. Gue cerita lah di situ kan oh iya lu kan influencer gitu. Terus pada masa itu kan masih aktif nge-DJ dan nge-MC kan sama si Al Ghazali. Tapi waktu itu gue sempet bikin satu bisnis lah ya, dua bisnis lah ya. Oke. Itu Sulfam Group,
under Swill Fam Group kita bikin Swill House. Terus abis itu gue bikin ada namanya Halu World. Halu World itu kita lebih ke agency and event. Eventnya itu event yang buat semacam apa ya, creator exhibition lah bisa dibilang lah. Oke. Kayak mungkin kalau orang-orang mungkin lebih gampangnya mungkin art exhibition kali ya. Cuman kalau kita bilangnya ini lebih ke ya creator exhibition aja lah ya. Karena di situ lu datang, lu bisa foto-foto, ya lu ngonten lah intinya di situ lah ya. Yang ntar ujungnya pasti kan lu akan upload di sosial media kan. Karena kita ngeliat waktu itu khususnya untuk Halu itu ada di mana fenomena di Indonesia tuh banyak banget orang-orang tiba-tiba tuh jadi influencer. Khususnya ya selebgram di Instagram ataupun YouTuber. Karena pada masa itu TikTok belum terlalu gimana-gimana lah ya, belum terlalu booming lah. Jadi waktu itu ya fokus kita dua lah, Instagram sama YouTube gitu. Walaupun lebih berat ke Instagram gitu. Jadi banyak juga waktu itu yang bilang kayak ini tuh bukan art exhibition, ini Instagramable exhibition gitu. Karena kita bikin tempatnya bagaimana itu seorang influencer ataupun yang datang foto-foto khusus buat ngepost di Instagram gitu, di story maupun di feed dia. Nah, waktu itu acara viral, terus rame, banyak pengunjungnya. Karena mungkin bisa dibilang kita salah satu atau salah dua yang pertama lah ya bisa dibilang bikin acara kayak gitu tuh. Instagramable atau event exhibition kayak gitu tuh, creator exhibition kayak gitu. Akhirnya gue diundang, terus gue cerita lah ya. Cerita, oh ya gue bikin Swill Fam, terus ya gue DJ MC, terus gue bikin Halu. Terus pada masa itu kita lagi mulai nge-create What You Want juga. Kan Swill House sama What You Want kan letaknya di Jaksel dan di area yang dimana anak-anak muda atau anak-anak gaul Jakarta lagi nongkrong kan. Senopati CBD area lah ya. Gue cerita itu, habis itu ya temen gue ini ngebikin judulnya tuh ini Oranggas Pangeran Jaksel apa gitu akhirnya lah. Ya gue upload lah di sosial media gue kan, rame ya udahlah. Kayak personal branding cocok nih. Kita manfaatkan lah. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Kita mainkan itu. Kita dimainkan jadi sejak 2019. Sejak 2019. Dinobatkan sebagai Pangeran Jaksel sampai hari ini. Sampai hari ini. Belum ada calon pengganti kan? Tetap Pangeran Jaksel terus kan? Iya. Iyalah, Pangeran terus, masih muda. Masih muda. Nanti jadi apa kita kan tahu. Nah, jadi bisnisnya Pangeran Jaksel cukup banyak nih, dan lokasinya di Jakarta Selatan semua ya. Kalau yang F&B ya? F&B-nya di Jakarta Selatan, semuanya. That's why jadi Pangeran Jaksel. Yang tadi disebutin teman-teman pasti tahu semua. Tempat nongkrong anak Jaksel semua. Ada Swill Fam, ada Swill House, ada What You Want. Sekarang udah nambah kan? Alhamdulillah nambah. Ada apa lagi sekarang? Ada Zoo yang lagi rame banget. Kalau mau booking harus 2 minggu 3 minggu sebelumnya. Amin. Tapi karena udah kenal Pangeran Jaksel, bisa langsung ke Pangeran Jaksel. Waduh, takut. Terus ada apa lagi, Pak? Sebentar kayak bapaknya Airplane Mode. Terus ada apa lagi nih? Fall. Fall ini di Senopati ya? Senopati. Ada restoran Jepang juga, ada namanya Atsumaru di Panglima Polim. Atsumaru di Panglima Polim. Masih di Jaksel juga teman-teman. Jaksel juga. Paling mungkin yang terbaru yang ya hari ini kita lagi kunjungi. Kilo. Jadi ini tempat yang paling baru nih. Di Mall Asta. Di Mall Asta. Nah, teman-teman yang mau kita datang ke salah satu tempatnya Pangeran Jaksel lagi, jangan lupa tulis di komen. Yang paling banyak nanti gue minta lagi ke Pangeran Jaksel. Oke. Nah, menurut Pangeran Jaksel nih, lu melihat Jakarta Selatan ini kan bisa dibilang punya identitas sendiri kan, punya culture sendiri kan. Nah, kalau lu sebagai Pangeran Jaksel melihatnya gimana sih? Apa yang jadi pembeda anak Jaksel sama anak-anak Jakarta lainnya? Gue ngeliat mungkin Jaksel bisa dibilang ya sebagai apa ya, benchmark kali ya. Benchmark ya? Trendsetter lah bisa dibilang lah. Mungkin apa yang happening di daerah Jakarta Selatan ya akan berefek atau menularkan ke area-area Jakarta lainnya gitu. Menurut gua ya, nggak cuma dari sektor F&B, tapi juga sektor fashionnya dan juga sektor lain-lainnya gitu menurut gua. Jadi ya, what's happening in Jakarta Selatan pasti ya akan cepat happening di area lainnya gitu, menurut gua. Nah, yang menarik ini
kita ngomongin anak Jaksel nih, pas kita ngobrol sama teman-teman anak-anak Jaksel ini, anak-anak nongkrong ini beragam nih Pak. Ya. Ada yang dia suka nongkrong di daerah Senopati, SCBD, ada juga yang di Blok M, Ya. di Panglima Polim juga ada. Bahkan kemarin kita ada anak-anak yang dari Jagakarsa, karena Ya. masih Jakarta Selatan nih. Ya. Oh, nggak lupa juga ada Pondok Indah. Pondok Indah. Nah, ini kan besar banget kan? Betul, Jaksel luas, kan? luas. Nah, kalau menurut lu sebagai pangeran Jaksel yang seperti wali kota Jakselnya anak-anak ini kan, pangeran Jaksel nih kan. Nah, melihat banyaknya demografis dengan beda-beda ini gimana, Pak? Menurut gue sih nggak ada terlalu gimana ya, karena kan semua orang menurut gue ya bebas lah ya mengekspresikan dirinya mau kayak gimana juga kan. Dan dia mau let's say mau bergaul dimanapun ya serah mereka gitu. Maksudnya kan kalau kita ngomongin tadi seperti yang lo bilang kan ada daerah Senopati sekitar CBD, terus ada apa Panglima Polim, ada Pondok Indah, ada Blok M, Blok M gitu. Maksudnya ya kita sih sebagai anak Jaksel gitu ya kita tetap nongkrong di semuanya gitu, tetap ke Pondok Indah gitu, khususnya ke PIM gitu misalkan. Atau ke Blok M kita tetap ke Little Tokyo gitu kan, daerah gaulnya kan. Gitu. Kita tetap ke Pangpol mungkin nyari coffee shop, bahkan ke Senopati pun tetap gitu. Cuman yang banyak yang gue lihat ya dari mereka ini kalau udah weekend Jumat Sabtu Full semua ya. biasa nongkrongnya ya di Senopati ya? sekitar gitu. Jadi pada ngumpul semua kan? Ngumpul That's why semua Senopati tuh. macet banget ya. That's why macet banget. Iya. Jadi memang teman-teman anak Jaksel sesuai pangeran bilang banyak banget nih tempat-tempat lokasinya yang tadi udah kita sebutin kan. Nah, kita tuh banyak request kayak nextnya mau ke Blok M, mau ke Jagakarsa. Nah, ini yang kita lagi lihat, wah, makanya kemarin sebelum kita ke tempat-tempat itu kita datangin dulu pangerannya. Wah. Gitu. Jadi kalau mau ketemu pangeran bisa di semua tempat dong, bukan di Senopati aja kan? Bisa dong. Nah, jadi kalau teman-teman anak Jaksel lagi nongkrong, terus lihat ada pangeran, boleh kan disapa Pak? Boleh dong. Boleh, langsung disapa. Halo pangeran, gue dong anak nongkrong Jaksel nih, gitu itu boleh semuanya. Tuh. Terus Pak, kalau ngobrol tentang kilo nih, Iya. nah tentang kilo sendiri, mungkin lu bisa kasih penjelasan nggak ke teman-teman anak Jaksel, kilo nih gimana dan apa? Oke, kilo ini sebenarnya tuh Kayaknya awalnya dia satu-satunya pembeda di antara iya di antara lo yang lain kan? F&B yang lain ya, betul. Oke. Karena kalau F&B gue yang lain mungkin nggak heavy di foodnya, kebetulan kalau yang kilo ini kita heavy di foodnya lah. Oke. Rather than beverage-nya bisa dibilang gitu. Dan kalau di sini memang kita ini selain Swilfam as shareholder lah bisa dibilang ya, atau sebagai manajemen, kita ada manajemen partner manajemen lain lah ya, atau shareholder lain, which is memang the founding father atau founding timnya Kilo itu sendiri gitu. Karena Kilo itu sendiri kan sebenarnya kan awal mulanya kan di Singapura kan. Kalau nggak salah Singapura deh, baru ke Bali. Setahu gue, seinget gue ya, tapi ya correct me if I'm wrong lah ya. Baru akhirnya ekspansi ke Jakarta gitu. Terletak akhirnya di Asta ini, di Mall Asta ini. Oke. Ya, karena kita kan mesti sebagai F&B F&B corporate kita bisa dibilang lah ya. F&B group lah ya bisa dibilang ya. Kita mau explore lah ya. Kalau kemarin beberapa tahun kita sudah lumayan menjejakkan kaki di yang heavy di beverage, sekarang kita menjejakkan kaki yang heavy ke food lah ya. Jadi kita mau main ke all market lah ya, all market di F&B ya, di sektor F&B gitu. Iya. Ya, enaknya kan kalau restoran gini kan mestinya kan segmentasi pasarnya kan lebih luas ya? lebih luas lah bisa dibilang gitu. Oke, jadi salah satu cita-cita gue mau seperti pangeran, punya perusahaan F&B seperti Swilfam. Iya, amin. Semoga bisa. Amin. Siap. Harus belajar banyak sama pangeran. Belajar sama lu lah. Nah, salah ya kalau belajar sama gue. Bukan belajar, kalau hari gini kolaborasi. Itu cocok. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi nextnya boleh kolaborasi ya. Kolaborasi dong. Nah, teman-teman anak Jaksel saksinya ya. Boleh kolaborasi di next ya. Kolaborasi dong. Jadi ditunggu ya. Sama anak-anak Jaksel nunggu di kolaborasi antara gue dan lu. Oh iya dong. Oke. Nah, lalu terakhir nih. Siap. Pangeran, boleh nggak Boleh. kasih bukan wejangan ya, wejangan terlalu tua ya. Jangan Kasih tua. Tergantung nonton umur berapa? anak-anak Jaksel jangan, nongkrong. makanya Iya. jangan. Kasih saran, kasih masukan buat teman-teman anak Jaksel Ya. yang nonton ini nih supaya bisa jadi kayak pangeran. Ush.
kuncinya sih, bukan kunci ya, maksudnya ini advice aja, nggak ada kuncian. Menurut gua ketika kita pengen, ini buat mungkin gua karena mungkin tips gua mungkin ketika ini lebih kayak ke kalau pengen jadi entrepreneur aja kali ya. Oke, berarti tips and trick nih. Tips and trick lebih kali ya. cocok tips and trick. Gue nggak tahu lah ini bisa dinarasikan ketika lo pengen jadi entrepreneur atau enggak gitu, tapi ya at least ambil positifnya aja kan, bisa dibilang. Based on experience kan. Ini based on experience aja. Gua itu pas mungkin lo sama juga ya, sama-sama entrepreneur gitu kan, kadang suka modal nekat gitu kan. Gua sih selalu berpegang teguh pada ketika ada opportunity di depan mata, baik yang lo lihat langsung atau ketika lo ditawarin sama orang lain. Tapi mungkin biasanya kan kalau orang mau coba-coba kan suka mikir gitu kan, ujung-ujungnya nggak jadi itu biasanya tuh banyak mikir. Menurut gue ketika ada opportunity bermata atau lo ditawarin sebuah opportunity, menurut gue lo ambil aja. Terus lo eksekusi aja. Urusan berhasil atau tidak ya itu urusan nanti. Kalau berhasil ya lo improve, karena lo harus tetap maintain lah, lo harus improve dan segala macem. Tapi kalaupun misalkan tidak berhasil ya lo belajar. Lo ambil baiknya, lo tinggalkan buruknya, dan lo coba bikin lagi gitu, atau lo coba melakukannya lagi gitu. Dan menurut gua other than that, ini mungkin yang bisa dibilang jadi pembeda gitu ya, ketika kita bikin suatu bisnis gitu misalkan, atau mungkin gak usah bisnis lah ya, apapun itu. Terus sebagai profesional pun personal branding tuh menurut gua di era sekarang itu perlu dibikin lah ya. Karena ketika lo punya personal branding, ya lo sebagai karakter, apalagi lo pengen jadi pemimpin, ya lo akan lebih mungkin dipercaya sama orang lain. Tapi personal branding yang positif ya, jangan hanya personal branding yang negatif gitu. Ketika lo punya personal branding dan lo mem-create itu sebaik mungkin, ya orang apalagi lo sebagai businessman, ketika lo pengen berkolaborasi atau ketika lo pengen melakukan deal dengan suatu perusahaan atau dengan suatu partner atau orang gitu, ya orang tuh akan lebih tingkat kepercayaan, orang tuh akan lebih yakin lah ya, bisa dibilang gitu. Ternyata cukup wise juga ya pangeran kita ya. Nah, jadi Pangeran Jaksel yang awalnya sebagai influencer, selebgram, DJ juga, MC juga, artis juga. Enggak, kalau gitu enggak. Sebentar lagi artis ya? Enggak juga. Sebentar lagi artis. Enggak juga. Dan terakhir Artis ternyata bisnis yang handal. Dengan tips and triknya adalah seorang entrepreneur muda. Jakarta Selatan. Betul gitu Pak ya? Betul. Nah, itu dia obrolan kita dengan Pangeran Jaksel. Thank you banyak Pangeran. Siap. Ditunggu kolaborasinya. Oh iya dong, harus dong. Iya, ini kita teman lama ya. Teman begadang ya? Teman begadang. Teman begadang. Teman begadang organisasi. Biasanya ketemunya malam ya? Iya. Nah, sekarang ketemunya siang. Nah, jadi buat teman-teman semua yang punya ide menarik kolaborasi apa antara anak Jaksel dengan Pangeran Jaksel, langsung tulis di komennya. Yang oke, kita ajak ketemu Pangeran. Boleh kan? Boleh dong. Oke. Aman Om. Oke, buat teman-teman semua, gua Ernest, jangan lupa subscribe, komen, dan like Anak Jaksel di YouTube. See you next time.